Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu alayh, wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Taala sehingga detik ini kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, dapat melaksanakan fardhu maghrib bersama-sama berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menambahkan dan menyempurnakan nikmatnya ke atas kita semuanya. Dan Allah Ta'ala dengan itulah mudah-mudahan senantiasa melimpahkan ampunannya, rahmat kasih sayangnya, dan senantiasa dijaga, dipelihara, dilindungi kita semuanya dari berbagai macam bencana, musibah, fitnah, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas panjang lebar tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, di antaranya minuman khamar, kemudian al-muhaddirat, yakni obat-obatan terlarang. Dan dari pelajaran yang lalu dalam kitab fikih sunnah ini disebutkan bahwa satu-satunya agama yang berhasil mendidik dan melarang, menghentikan penganutnya dari mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang hanya Islam. Agama yang lain, walaupun ada agama samawi yang lainnya seperti agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama-agama yang lainnya, tidak ada yang bisa membentuk kepribadian, membentuk keimanan, ketakwaan pada penganutnya sehingga bisa mencegah diri dari melakukan hal-hal yang dilarang itu. Bahkan satu negara pun belum ada yang bisa menghentikan, melarang rakyatnya dari melakukan itu secara sukarela, gitu, secara tulus, berhenti betul-betul dari melakukan larangan-larangan itu. Tidak ada selain Islam. Bahkan pada pertemuan yang lalu di tahun 1933 Amerika berusaha untuk melarang, menerapkan undang-undang larangan mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang, narkoba. Ternyata tidak bisa dengan menelan biaya sekian jutaan dolar untuk mewujudkan undang-undang dan melaksanakan, mengimplementasikan kepada warga negaranya, tapi pada akhirnya mendapatkan perlawanan yang semakin keras dari warga negaranya sendiri, sehingga di akhir tahun 1933 itu terhentilah larangan itu dan kemudian dibebaskan sebebas-bebasnya. Begitu juga dengan larangan berzina, karena ada kaitannya antara minuman keras, obat-obatan terlarang, berzina, penyimpangan seksual dan lain sebagainya, itu yang itu sangat terkait erat, terkait rapat. Dan Islam juga berhasil menanamkan keyakinan dan komitmen kepada pemeluknya untuk menjauhi perbuatan ini. Dan zina ini Allah SWT jadikan sebagai larangan yang salah satu di antara dosa besar yang akibatnya itu langsung dirasakan oleh pelaku dan penduduk sekitar, gitu. Ada beberapa perbuatan yang itu kemudian menjadikan pelakunya itu langsung mendapatkan hukuman, pelakunya itu langsung mendapatkan siksa dari Allah Ta'ala.
Oleh karena itu dalam syariat Islam, berzina ini memang satu dosa yang sangat ditakuti dan sangat dijauhi, sangat dihindari. Oleh karena itu ada 5 dosa yang langsung yang Nabi SAW pernah ingatkan kepada kaum muhajirin supaya ujian ini tidak menimpa kepada mereka. 5 hal. Yang pertama, lam tadhar al-fahisyah fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashafihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim. Tidaklah, ya, yang pertama itu perbuatan zina pada suatu kaum itu dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah penyakit yang tidak pernah terjangkiti atau tidak pernah ada pada umat sebelumnya dan tidak ada obatnya. Itu yang pertama yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, lam yanqusul mikyala wal mizan. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa kemarau panjang, paceklik, sehingga menjadikan kehidupan bertambah susah dan kezaliman penguasa semakin menjadi-jadi. Jadi mengurangi timbangan itu juga, mengurangi timbangan, tingkat takaran itu juga sangat membahayakan. Yang ketiga, walam yamna'u zakat amwalihim. Tidaklah mereka menahan zakat yang diwajibkan ke atas mereka itu. Artinya mereka tidak mengeluarkan zakat yang seharusnya mereka bayarkan itu, melainkan hujan dari langit akan ditahan sehingga terjadi kemarau panjang dan kesulitan bahan makanan. Dan kalaulah bukan karena hewan-hewan dan makhluk hidup lainnya, niscaya memang manusia tidak akan diberikan hujan. Itu yang ketiga. Yang keempat, lam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih. Tidaklah mereka, orang-orang beriman, orang-orang Islam, melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan menjadikan mereka, yakni menjadikan musuh-musuh orang-orang beriman itu dari kalangan orang kafir akan berkuasa atas mereka, dan musuh-musuh itu akan merampas, mengambil secara paksa harta-harta yang ada pada mereka. Dan yang kelima yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin orang-orang Islam ini yang tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, melainkan Allah akan jadikan sesama mereka saling bermusuhan, saling benci-membenci, dan tidak berujung terus menerus dalam keadaan permusuhan dan perselisihan. Nah, dari 5 hal itu, yang pertama adalah zina. Dan perzinahan ini dalam Islam itu mulai tahapan-tahapan pelarangannya itu sama dengan minuman khamr yang kita bahas sebelumnya. Ada 4 tahapan. Jadi ternyata nggak langsung serta-merta ketika itu turun ayat kemudian langsung melarang khamr, langsung melarang zina gitu. Tapi dia bertahap. Nah, itu yang menariknya, yang sangat luar biasa yang ada pada Islam. Yang pertama, larangan zina itu yaitu pemberitahuan. Surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Jadi mendekati saja itu tidak boleh. Segala apa yang menjurus kepada perzinaan itu umat Islam sudah dicegah. Jadi pertama kali larangan untuk mendekati perbuatan itu, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan yang paling buruk, cara yang paling buruk
gitu. Nah, dalam Al-Quran setiap perbuatan yang disebut fahisyah, keji, itu selalu berakhir dengan hukuman. Seperti mana khamr, seperti mana zina, dan hukumannya itu hukuman yang sangat berat. Yang kedua, ayat yang turun adalah surah An-Nisa ayat 16. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma. Dan apabila dua orang di antara kalian melakukan perbuatan zina, maka sakitilah keduanya. Fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Tapi apabila keduanya itu bertobat dan memperbaiki diri mereka, maka tinggalkanlah mereka. Nah, itu tahapan yang kedua. Jadi disakiti, tapi kalau sudah tobat ditinggalkan. Yang ketiga, surah An-Nisa ayat 15. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Dan apabila orang-orang perempuan, yakni istri-istri dari kalian melakukan perbuatan keji ini, maka datangkanlah saksi 4 orang di antara kalian. Dan apabila saksi itu mempersaksikannya, maka tahanlah mereka di rumah, yakni penjarakanlah mereka di rumah sampai mereka meninggal, atau Allah akan jadikan jalan keluar untuknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, barulah kemudian ada hukuman. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang berzina perempuan dan laki-laki, maka cambuklah keduanya, setiap satu di antaranya 100 kali cambukan. Nah, itu peringatan yang keempat, baru kemudian ada hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Wala ta'khudhukum bihima ra'fah. Dan janganlah kalian belas kasih sedikit pun kepada mereka dalam urusan agama Allah, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan supaya dipersaksikan hukuman itu sekelompok dari kaum orang yang beriman. Jadi satu-satunya syariat Islam, satu-satunya syariat agama yang paling peduli untuk menjaga kesucian dan kebersihan keturunan setiap generasi itu hanya Islam. Kalau orang Islam tuh sangat teliti, sangat detail keturunan-keturunannya. Ini dulu keluarga kita, ini dulu kerabat kita, ini dulu masih ada hubungan dengan kakek kita, dengan nenek kita. Yang ini saudaranya ini, yang ini saudaranya itu, ini keluarganya itu. Sangat peduli. Sementara agama lain sudah nggak peduli itu. Maka setiap kali upaya untuk merusakkan keturunan, kebersihan dan kesucian keturunan ini, maka orang-orang Islamlah yang paling menentang itu. Tapi anehnya gitu ya, orang-orang itu justru mengkampanyekan, menganjurkan perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan seksual ini gitu. Bahkan penyimpangan dan penyelewengan seksual itu mereka jadikan sebagai lahan bisnis gitu. Nah, pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan bahwa para konglomerat, orang-orang kaya yang kelas dunia internasional itu justru menjadikan minuman keras itu bisnis yang paling menguntungkan. Setelah minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang. Setelah itu perjudian. Setelah itu pelacuran, prostitusi. Nah, perzinahan inilah mereka jadikan sebagai lahan bisnis yang paling menguntungkan gitu. Termasuk penyimpangan dan penyelewengan seksual. Jadi ada lesbian. Nah, dulu kita malu membahas-bahas begitu tuh. Ada gay, ada biseksual, ada transgender.
yang itu semuanya merupakan penyimpangan dan penyakit seksual, tapi justru mereka jadikan sebagai lahan bisnis yang menguntungkan. Nah, lagi-lagi ketika mereka sangat mempromosikan perbuatan-perbuatan itu, mereka akan berhadapan dengan umat Islam. Umat Islam lah yang pertama kali akan menentang, akan mencegah perbuatan itu dengan segala daya upaya. Karena itu timbul dari keimanan, gitu. Timbul dari keyakinan bahwa jalan itu dimurkai Allah. Jalan seperti itu mendatangkan musibah, bencana. Begitu. Sehingga di zaman Nabi SAW perbuatan ini sangat-sangat dicela, ditentang, dan Nabi SAW menyebutkan itu adalah perbuatan yang terlaknat. Nah, ketika perbuatan itu terlaknat, maka perbuatan itu akan menghilangkan keberkahan, menghilangkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Oleh karena itu Allah menjadikan jalan yang terbaik untuk mengatasi perbuatan zina dan penyelewengan seksual ini dengan cara menikah, nggak ada jalan yang lain. Maka Allah Ta'ala menjadikan pernikahan itu sebagai ladang amal, yang disitulah manusia akan mendapatkan nikmat dunia sebagaimana itu merupakan serpihan-serpihan surga di dunia, gitu, bagi yang mampu membangunnya dengan baik, bagi yang mampu membangun kehidupan rumah tangganya itu dengan baik. Nah, masalah perzinahan ini di zaman Nabi SAW ada 5 kali kasus yang kemudian pelakunya itu imma dihukum cambuk atau imma dihukum rajam, gitu. Nah, ketika itu dihukum rajam ada 5 kasus yang kasusnya itu betul-betul dirajam, dan itu dipelajari oleh para orang barat, para orientalis, karena mereka sangat takut dengan hukuman rajam ini, gitu. Jadi mereka sangat takut dengan hukuman rajam, hukuman mati itu, sehingga mereka pelajari secara detail apa yang terjadi saat hukuman rajam itu dilakukan. Gambaran mereka itu Islam itu sadis, keras, intoleran, radikal dan lain sebagainya itu. Tapi kita coba lihat bagaimana kisah-kisah yang terjadi ketika pelaksanaan hukum rajam ini. Hadis ini yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Zaid bin Khalid bercerita bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan Arab, dari kalangan Badui, datang kepada Nabi SAW. Ini kisah yang pertama ini. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, unsyidukallah, saya bersumpah atas nama Allah supaya hendaklah engkau ya Rasulullah menghukumi dengan sesuai kitab Allah." Jadi orang Badui itu hatinya sangat polos, sangat tulus, minta dibersihkan supaya mendapatkan ampunan Allah, begitu. Nah, ini kisahnya ada 2 orang. 2 orang datang kepada Nabi SAW. Satu orang kaya, orang majikan. Yang satu orang biasa. Nah, yang orang kaya ini bahasanya agak kasar, tapi orang biasa ini bahasanya halus. Dia semacam orang yang punya ilmu, begitu. Nah, orang yang biasa ini, yang punya ilmu ini, dia mengatakan, "Iya ya Rasulullah, faqdi bainana bi kitabillah." Mohon kami diberikan petunjuk untuk hukuman sesuai dengan perintah Allah, dan izinkan saya untuk menceritakan masalahnya. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, "Kul, ceritakan apa yang menjadi masalahmu." Orang yang kedua ini berkata, "Inna ibni kana asifan ala hadha." Sesungguhnya anak laki-lakiku itu menjadi pekerja upahan bagi orang ini. Jadi ada 2 orang berselisih.
Yang satu orang biasa punya anak, bekerja dengan satu orang yang menjadi tuan. Dan anak laki-laki ini berzina dengan istri majikan ini. Gitu. Dan saya diberitahukan bahwa ke atas anak saya harus dirajam. Tapi saya tebus anak saya ini dengan 100 ekor kambing dan 1 ekor induk kambing, berarti 101 kambing. Lalu saya bertanya kepada orang-orang yang lebih berilmu. Ternyata orang-orang yang berilmu itu memberitahukan kepadaku bahwa sebenarnya ke atas anakku harus dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan ke atas istri orang ini harus dirajam. Maka Rasulullah SAW menjawab, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, aku akan putuskan perkaramu sesuai dengan kitab Allah, sesuai dengan hukum Allah. Al-walidah wal ghanam rudda alaika, 100 ekor kambing dan 1 induk kambing itu dikembalikan kepadamu. Dan ke atas anakmu dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Waktu ya Unais, dan engkau wahai Unais, ada di sebelah Nabi SAW seorang sahabat namanya Unais yang berasal dari kampung Aslam, sama dengan 2 orang ini. Berangkatlah kamu menuju ke keluarga tuan ini, keluarga majikan ini, dan datangilah perempuan istrinya, tanyakan apabila dia mengaku dia berzina, maka rajamlah ia. Dan memang betul-betul perempuan itu, istrinya majikan tadi itu, mengaku. Faghada 'alaiha fa'tarafat. Istrinya mengaku dan menyerahkan diri untuk dihukum. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk merajamnya, dirajam. Dan si anak laki-lakinya orang tadi itu memang dicambuk 100 kali. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, jadi setelah itulah Nabi kemudian memanggil para sahabat, mari sini, mari sini. Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar. Jadi yang tadi itu perempuan disuruh ditahan di rumah sampai meninggal, atau Allah akan jadikan jalan keluar. Nah, Allah berikan jalan keluar bahwa orang yang belum menikah, laki-laki dan perempuan, ketika berzina hukumannya cambuk 100 kali. Tapi orang yang sudah menikah, hukumannya ketika berzina maka dihukum rajam. Kisah yang kedua, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW ketika itu Nabi berada di masjid. Orang laki-laki ini manggil-manggil Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Apa laki-laki ini berkata, inni zanaitu, saya telah berzina. Nabi pun enggak mendengar, berpaling pergi ke tempat lain. Laki-laki itu datang lagi menghadap Nabi. Dia mengatakan lagi, inni zanaitu, saya berzina, sampai 4 kali. Nabi tetap enggak mau dengar. Nabi pergi ke tempat yang lain, laki-laki itu datang lagi sampai 4 kali. Begitu. Lalu Nabi SAW bertanya, abika jununun, apakah kamu punya penyakit lupa, penyakit gila? Laki-laki itu menjawab, la, tidak, saya sehat, saya walas. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, fahal ahsanta, apakah kamu sudah menikah? Orang itu menjawab, iya. Lalu Nabi SAW berkata kepada para sahabat, idhabu bihi farjumuhu, pergilah kalian bersama dengan orang ini dan rajamlah ia. Lalu yang menceritakan hadis ini diantaranya Jabir bin Abdullah, dia berkata, kuntu fiman rajamahu, saya termasuk di antara yang merajamnya, katanya. Maka kami rajam ia di tempat yang terbuka. Ketika pertama-tama kali dirajam, dilempari batu ini, orang ini merasa kesakitan lalu kemudian lari. Kemudian ketika lari itu kami kejar dan kami tangkap, kemudian kami rajam kembali sampailah mati. Itu kisah yang kedua. Tapi dalam kisah itu orang-orang kemudian datang kepada Nabi SAW menceritakan,
perihalnya itu. Dia lari kemudian dikejar dan ditangkap lagi. Tapi kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Halla taraktumuhu, kenapa kamu enggak biarkan saja mereka lari? Kenapa kamu enggak biarkan saja dia melepaskan diri? Lalu kemudian kalian datang kepadaku, kalian tangkap dan kalian bawa kepadaku, aku akan berikan jalan keluar untuknya." Itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, kisah orang Yahudi. Yang ketiga ini kisah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan dua orang laki dan perempuan, masing-masing diikat tangannya ke belakang begini. Dan dua orang laki-laki dan perempuan ini memang mengaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah berzina dan minta dihukum gitu. Lalu Nabi SAW bertanya kepada segerombolan orang Yahudi itu, sekelompok orang Yahudi itu, "Ma tajiduna fi kitabikum?" Apa yang kalian dapati dalam kitab kalian, yaitu kitab Taurat. Kan kitabnya orang Yahudi, kitab Taurat. Mereka sama-sama menjawab, "Tasakhama wujuhahuma wa yukhziyan." Mereka kita coret-coret, kita warna-warnakan muka dan badannya, lalu kemudian kami arak untuk mempermalukannya, diarak keliling kota gitu kan. Jawaban Nabi SAW, "Kadzabtum, kalian berdusta. Sungguh di dalam kitab Taurat itu ada perintah rajam. Kalau begitu datangkan Taurat kepada kami dan bacakan jika kalian benar." Maka salah seorang di antara mereka datang dengan membawa kitab Taurat, lalu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian perintahkan salah seorang yang paling mengerti tentang kitab itu untuk membacakan. Falamma qara'a, ketika dibacakan kitab Taurat itu, hatta idza intaha ila maudhi'in, sampai pada bab zina, masalah rajam, tiba-tiba orang yang membaca itu meletakkan jari-jarinya di atas lembaran kitab itu. Nabi SAW menyadari kenapa begitu bacanya. Lalu kemudian Nabi SAW perintahkan, faqila lahu irfa yadak, angkat tanganmu itu. Kemudian diangkatlah tangannya itu, jari-jarinya itu. Ternyata dia berteriak, "Wahai Muhammad, benar ternyata di dalam Taurat ini ada ayat rajam. Walakinna kunna natakatamu bainana." Tapi sebenarnya kami mendiamkan, menyembunyikan perintah itu di antara kami, karena banyak dari kalangan orang yang mulia di kalangan kami melakukan perbuatan itu. Maka kami permalukan dia hanya dengan mencoret-coret wajahnya dan diarak keliling kota saja. Lalu kemudian Nabi SAW perintahkan, "Inna fiha ar-rajam." Kemudian Nabi SAW perintahkan supaya dengan memahami Taurat itu keduanya ini dirajam. Lalu memang keduanya merelakan diri untuk dirajam. Dan Nabi SAW dikatakan dalam hadis ini, "Falaqad ra'aituhu yajnau 'alaihima yukiha al-hijarah binafsihi." Saya menyaksikan bahwa Nabi pun turut melemparkan batu merajam kedua orang itu. Itu kasus yang ketiga. Kasus yang keempat ini terkait dengan orang Yahudi juga, ini dikisahkan oleh Al-Barra bin Azib. Suatu ketika ada satu rombongan orang Yahudi rame-rame mengarak dua orang laki dan perempuan yang terikat tangannya. Kemudian mereka rame-rame diarak. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka itu, "Ahakadza tajiduna haddaz zina fi kitabikum?" Apakah begini hukuman berzina yang kalian dapati dalam kitab kalian? Semua mengatakan, "Na'am." Iya, memang begini. Lalu kemudian Nabi panggil salah seorang dari kalangan mereka yang dikenal sebagai ulamanya gitu, min ulamaihim, dari kalangan ulamanya.
Lalu Nabi SAW berkata kepada ulamanya itu, orangnya sudah tua, sudah menunjukkan kepiawaiannya itu. Nabi SAW berkata, unsyiduka billah, aku bersumpah atas nama Allah yang telah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa. Apakah demikian yang kalian dapati hukuman zina dalam kitab kalian? Lalu orang itu berkata, sebenarnya tidak. Lah, katanya, sungguh kalaulah bukan karena sumpah yang kamu ucapkan tadi, niscaya saya tidak akan mengabarkan yang sebenarnya gitu. Tapi benar-benar ada rajam itu dalam kitab kami, dalam kitab Taurat. Walakin, akan tetapi orang-orang mulia dari kalangan kami banyak yang melakukan itu, sehingga kami tidak tegakkan rajam itu. Dan apabila orang yang lemah di kalangan kami melakukan perbuatan zina, barulah kami rajam. Begitu. Lalu kemudian Nabi SAW mengajak mereka, ta'alau, marilah kalau begitu kita berkumpul untuk menegakkan, baik dari kalangan orang mulia maupun kalangan orang biasa, untuk dirajam. Lalu kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma inni awwalu man ahya amraka idza amatahu. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya akulah yang pertama kali menghidupkan kembali perintah-perintahmu yang di saat orang lain telah meninggalkannya, mengabaikannya. Begitu, itu kisah yang keempat. Nah, kasus yang kelima ini menarik lagi nih. Kasus yang kelima ini, seorang perempuan datang kepada Nabi SAW. Sebelumnya laki-laki saja, ini perempuan datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya telah berzina, saya ingin mensucikan diri, membersihkan diri, hukumilah kami sesuai dengan kitab Allah, sesuai dengan hukum Allah. Nabi tidak mau melayan orang ini. Nabi berpaling, datang lagi. Ya Rasulullah, saya telah berzina, ini saya sudah hamil karena zina. Nabi SAW tidak mau juga melayani orang ini. Nabi pergi ke tempat lain, dia datang lagi sampai 4 kali. Saya ini sudah hamil ya Rasulullah karena berzina, saya minta disucikan, dibersihkan, saya telah melakukan dosa, saya merasa bersalah. Begitu. Nabi bertanya lagi, apakah kamu ada penyakit gila? Tidak. Apakah kamu begini begitu? Tidak. Sudah menikah? Sudah. Lalu kemudian Nabi SAW perintahkan supaya perempuan itu pulang menjaga janin yang ada di rahimnya sampai melahirkan. Betul, perempuan itu pulang sampai 9 bulan berikutnya melahirkan. Setelah 1 bulan datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, ini anak saya minta dibersihkan, saya minta disucikan, saya telah melakukan perbuatan dosa. Nabi lihat anak kecil itu tidak sampai hati, pulanglah, susui anak ini sampai dia bisa makan yang lain. Maka pulang lagi perempuan ini sampai 2 tahun berikutnya, anak itu kemudian sudah besar, datang lagi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini anak saya sudah 2 tahun saya susui dan sekarang dia sudah bisa makan sendiri dengan roti yang diletakkan di tangannya itu. Lalu kemudian para sahabat, Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk pergi dengan perempuan ini dan dirajam. Memang dirajam betul sampai mati. Nah, itu yang diperhatikan oleh para orientalis itu. 5 kasus yang ada di zaman Nabi itu memang betul-betul dirajam. Tapi kasusnya berbeda. Orang-orang ini datang menyerahkan diri kepada Nabi SAW, memang ingin dibersihkan, ingin disucikan. Padahal Nabi SAW tidak menghendaki mereka itu dihukum mati. Karena dalam syariat Islam, hukuman mati itu hukuman yang paling terakhir ketika sudah tidak ada cara yang lain. Bahkan kalau ada seseorang yang membunuh, seharusnya kan hukuman balasannya ya bunuh gitu. Tapi ketika pihak keluarga korban itu bisa memaafkan, itu lebih baik. Baik dengan cara diat atau dengan cara mengganti rugi dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada yang terbunuh lagi. Sehingga orang yang melakukan kesalahan itu bisa bertaubat dan bisa memperbaiki diri lagi gitu. Begitu juga dengan masalah rajam. Sebenarnya Nabi SAW menghendaki supaya orang-orang ini bertaubat, jangan melakukan itu lagi.
seperti ada yang kabur tadi itu, Nabi bertanya, kenapa nggak kalian biarkan saja atau kalian bawa ke saya supaya diberitahukan cara yang lain selain itu. Karena sesungguhnya hukuman mati, hukuman rajam dan sebagainya itu perintah kepada umat-umat sebelumnya gitu. Maka rajam ini hanya ada di zaman Nabi dan di zaman Khulafaur Rasyidin saja. Setelah itu nggak ada lagi. Karena sesungguhnya perintah rajam itu adalah atas permintaan. Kalau untuk umat ini atas permintaan orang itu sendiri. Jadi penguasa hanya menjadi fasilitator saja. Tapi kalau bisa lebih baik bertobat, segera memperbaiki diri begitu. Makanya di negara-negara yang menerapkan hukum syariat itu nggak ada kanun rajam, itu nggak ada. Tapi kalau kanun cambuk ada, supaya menjadikan pelakunya itu jera, kemudian segera bertobat, segera memperbaiki diri, dan ketika sudah melakukan perbaikan diri itu segera menikah, segera membangun rumah tangga dengan baik. Nah itulah kemudian seorang orientalis dari Jerman namanya Paul Smith sangat perhatian dengan urusan ini. Jadi ternyata Islam itu luar biasa. Kenapa dengan dengan perintah yang keras, dengan menganjurkan sungguh-sungguh supaya setiap orang itu ketika sudah mampu memberi nafkah menikah, segera menikah. Karena menikah itu akan menjadikan setiap orang, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, akan menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang betul-betul bersungguh-sungguh mampu membanting tulang untuk mencari nafkah, untuk mencari kehidupan untuk anak istrinya dan seterusnya. Begitu juga yang perempuan akan menjadi ibu yang bertanggung jawab, yang penyayang, yang peduli terhadap urusan keluarga. Tanpa pernikahan tidak bisa diwujudkan itu pada diri masing-masing. Jadi Paul Smith ini, orang Jerman ini, sampai mengatakan bahwa orang Islam asal menjaga satu sunnah berupa pernikahan ini, tanpa peperangan pun suatu ketika nanti akan menguasai dunia ini. Karena orang Islam itu orang yang diberikan reproduksi yang sangat subur, dan di mana ada lingkungan orang Islam selalu di situ ada bonus demografi gitu, pertambahan penduduk yang sangat mengagumkan gitu. Maka di mana saja ketika terjadi peperangan antara orang Islam dengan orang non-Muslim, orang Islam tidak akan pernah bisa habis karena ada pernikahan itu. Malah tambah subur umat Islam ketika ada peperangan itu. Nah, itu dipelajari, diteliti gitu. Jadi ternyata Islam sebenarnya tidak menghendaki hukum bunuh, tidak menghendaki hukuman rajam dan lain sebagainya. Itu dipelajari betul-betul. Ternyata Islam itu betul-betul menghendaki penyelesaian, bukan hukuman. Hukuman itu hanya efek jera saja. Tapi selain orang Islam justru menganjurkan, mempromosikan, membisniskan perbuatan-perbuatan yang terlarang itu gitu. Nah ini yang mengagumkan dari Islam ini. Maka termasuk penyimpangan dan penyakit seksual seperti LGBT yang sekarang ini lagi heboh itu, Islam sangat tegas dalam masalah itu. Ada 3 hukuman yang sudah difatwakan. Imma orang itu dibunuh, imma orang itu dihukum seperti zina, imma orang itu ditakzir. Nah, MUI kita, Majelis Ulama Indonesia Pusat, itu sudah mengeluarkan fatwa supaya pelaku LGBT juga ini supaya ditakzir. Ditakzir itu artinya ditangkap, dicari tahu apa masalahnya. Kalau memang dia pelaku menghendaki kerusakan, apalagi orang yang ditargetnya dijadikan mangsa itu anak kecil, maka harus dihukum seberat-beratnya, ya hukuman bunuh. Kalau sekiranya pelakunya itu memang ada penyimpangan seksual karena ada kelainan fisik,
kelainan pergaulan dan kelainan apa segala macam itu, maka pemerintah harus membantu menyelesaikan masalahnya. Kalau ada yang kurang sempurna pada fisiknya, disempurnakan, dioperasikan. Kalau ada ketidaktahuan atau karena ada gangguan emosional, maka pemerintah wajib membantunya dengan bimbingan konseling, psikiatris, psikologis, dan ahli agama, ahli sosial untuk membantu menyelesaikan urusan ini. Jadi Islam sebenarnya tidak menghendaki siksa-siksa, melainkan untuk hukuman jerahnya pelaku-pelaku yang bersifat menghendaki kerusakan itu. Tapi yang diinginkan oleh Islam adalah penyelesaian gitu. Nah, supaya kita tahu ini bahwa luar biasa, hanya Islam sampai sekarang yang sangat terdepan untuk melarang, untuk menghalang, mencegah perbuatan-perbuatan rusak itu, karena semuanya ini mendatangkan musibah, fitnah, bencana. Tidak ada agama lain yang mampu melakukan itu. Tidak ada negara-negara lain juga yang mampu melakukan itu. Islam sampai kapanpun akan dilawan perbuatan itu. Jadi itu misi Islam yang kalau kita fahami itu indah sekali Islam. Allah jadikan cara yang terbaik supaya menikah dan berusaha sekuat tenaga mewujudkan dengan pernikahannya itu kehidupan rumah tangga yang bahagia. Karena itulah letak surga, oase surgawi yang Allah turunkan di bumi ini, ya pernikahan itu. Makanya rumahku surgaku, yang belum bisa mewujudkan, itulah perjuangan, itulah pengorbanan untuk mewujudkan suasana surga di dunia ini gitu. Barangkali ada pertanyaan, ada ulasan. Judulnya sih kurang menarik karena ya silakan Pak. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan masalah zina. Iya. Zina perhubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa nikah. Iya. Nah, kemudian ada persen kalau kita jalan-jalan ke mall, kalau jalan-jalan ke Bali atau ke pantai itu kan, Iya. kita melihat perempuan-perempuan yang tanpa busana, artinya terbatas itunya kan. Iya. Bagaimana itu termasuk zina apa bukan itu? Itu termasuk zina. Jelas sekali itu termasuk zina. Karena larangan Allah Ta'ala diantaranya wala taqrabuz zina. Jangan mendekati perbuatan zina. Nah, menampak-nampakkan aurat itu sehingga orang lain melotot gitu, itu perbuatan mendekati zina, itu yang dilarang. Jadi memang Allah takdirkan setiap manusia nggak bisa lepas dari berzina, nggak bisa lepas. Ada zina mata, ada zina telinga, ada zina lisan, ada zina tangan, ada zina kaki. Tapi yang kemudian mengesahkan bahwa dia telah berzina itu kemaluannya. Wah, berarti ini memang betul-betul berzina gitu. Tapi pendekatan kepada zina itu nggak bisa dihindari, maka harus dijauhi gitu. Karena kalau tidak dijauhi, ini akan menjebak setiap perbuatan itu ke perbuatan zina yang sebenarnya gitu. Nah, memang manusia diberikan nafsu itu oleh Allah Ta'ala supaya manusia ini segera sadar, segera mengerti, lalu kemudian melaksanakan perintah Allah Ta'ala yang berupa pernikahan itu. Ketika sudah namanya zina mata. Nah, ada kadarnya, berbeda-beda, tergantung sejauh mana dia melotot memperhatikannya itu. Nah, memang setan di situ menjadikan sebagai panah-panah yang ketika hatinya sudah terpanah dengan panah setan itu, wow, dia akan terfikir terus, terbayang-bayang terus, sampai dia akan terjebak dengan perbuatan zina yang sebenarnya itu. Nah, itu memang di situ setan bermain itu gitu. Banyak beristighfar, masya Allah. Terus terang, benar-benar istighfar itu banyak menyelesaikan masalah. Kalau dengan beristighfar itu nggak bisa juga, berpuasa. Memang Nabi SAW, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda,
para pemuda itu orang yang masih bergejolak ya kan. Ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah bisa memberi nafkah, menikahlah. Menikah gitu. Karena dengan menikah itu lebih terpelihara bagi diri dan kemaluan itu. Kalau tidak mampu, berpuasalah, karena puasa itu penangkal yang paling mujarab, paling efektif gitu. Makanya yang dikehendaki oleh Islam adalah setiap orang dari kita mampu berkarya sehingga berpenghasilan, sehingga bisa memberi nafkah, kemudian menikah. Nggak ada cara lain gitu. Kita itu dipaksa untuk itu sehingga kita bisa berkarya. Nah, agama lain nggak punya konsep seperti itu. Nah, agama lain your money, your choice gitu kan, your body, your choice. Ya, silakan aja. Itu hanya kebutuhan seperti makan. Ketika lapar ya makan. Oh enggak, dalam Islam ada aturannya gitu. Oh ini luar biasa kalau dipelajari secara betul-betul. Oh ini sungguh kehidupan yang sangat menjaga wibawa, kebersihan, kesehatan, kemudian keberkahan hidup. Masya Allah. Pada ujungnya kita semuanya nggak boleh tidak harus menikah. Pada akhirnya seperti itu. Untuk menjaga hidup kita supaya harmoni, supaya mendapatkan oase surgawi ketika di dunia ini, yaitu dengan cara menikah. Tapi ada lagi, memang ini kalau ya silakan Pak. Mengenai 4 saksi. Iya betul. Jadi sebenarnya apakah 4 saksi itu benar-benar menyaksikan orang itu berzina, atau hanya kalau sekarang kan di gerbong di hotel di dalam ada perempuan laki-laki, apakah itu sudah disebut sebagai berzina? Nah ini yang menarik ini, bahwa syarat ditegakkan rajam atau cambukan itu harus ada saksi 4 orang. 4 orang itu nggak sembarang orang yang adil, orang yang lurus, ya bisa dibilang ustadz lah begitu, yang bisa dipercaya. Kalau salah satu saksi itu diantaranya ada orang yang selengean, orang yang nggak bagus, nggak bisa diterima. Dan harus orang, nggak bisa kamera, handycam seperti itu, video, nggak bisa. Harus orang menyaksikan bahwa dia masukkan barang itu gitu. Dan itu nggak mungkin terjadi, Sebenarnya kan, yang diletakkan syarat oleh Islam itu tidak akan mungkin bisa ditegakkan hukuman rajam, tidak akan mungkin. Kecuali atas pengakuan orang itu sendiri. Kalau dia mengaku, ya sudah harus ditegakkan, nggak bisa tidak. Jadi begitu. Nah, apa hikmahnya? Memang tidak mungkin hukuman rajam itu bisa ditegakkan. Karena itu mendatangkan 4 orang saksi, harus 4-4-nya, yang 4-4-nya itu menyaksikan sendiri begitu. Dan itu hanya orang gila yang melakukan begitu di hadapan 4 orang itu. 4 orang yang jujur lagi. Jadi sebenarnya Islam mengantisipasi untuk tidak mudah terjadinya hukuman rajam itu. Tapi yang dikehendaki oleh orang Islam itu adalah supaya orang-orang ini segera bertobat, segera memperbaiki diri, dan segera menikah. Nggak ada cara yang lain gitu. Nggak mampu supaya dia puasa, ya puasa terus selama dia nggak mampu bisa mencari nafkah itu. Nah kalau sudah mampu baru kemudian menikah. Masya Allah, ini sebenarnya kesempatan yang baik untuk kalau ada yang berminat bertanya begini, kita buka dialog yang luas ini, karena keindahan Islam ini sangat banyak yang harus kita pelajari gitu. Termasuk kasus LGBT. Kenapa LGBT? Kenapa nggak segera menikah saja? Justru menikah itu jalan yang terbaik, yang paling suci, paling bersih, paling bahagia. Karena justru dengan penyimpangan dan penyelewengan itu banyak penyakit yang nggak ada obatnya, banyak masalah yang nggak ada penyelesaiannya. Tapi Islam memberikan yang terbaiknya gitu.
Nah, ini menarik ini kalau kita lanjutkan ini, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat dari sini. Banyak orang-orang orientalis ketika tahu permasalahan ini masuk Islam, banyak. Jadi justru pada hukuman khamr, hukuman zina, hukuman perjudian, prostitusi, penyelewengan seksual dan sebagainya itu Islam memberikan jalan yang terbaik. Maka salah satu di antara orientalis tadi itu yang namanya Paul Smith, orang Jerman itu, Islam dia berkata tanpa ada peperangan pun, asal masih komitmen dengan pernikahan ini, suatu ketika akan menguasai dunia. Itu luar biasa itu. Dan itu tidak dimiliki oleh agama Yahudi, agama Nasrani, agama-agama yang lain nggak punya komitmen itu. Hanya Islam yang punya komitmen itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.